Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya bahwasanya Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Kasih-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berterima kasih, kita memuji dan menyembah Dia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
hidupku. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Haleluya, shalom, salam berkat, God's lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Bagaimana kabarnya saudara? Apalagi di suasana Natal yang begitu luar biasa, pastinya kita tambah bersuka cita. Amin. Hari ini tema kita adalah kabar bagi orang-orang sederhana. Dan ini menunjukkan bahwa Natal itu bukan konsumsi orang-orang kaya, orang-orang hebat, lantas rumah kita hias demikian rupa karena menyambut Natal. Kalau saudara baca dalam kitab Lukas pasal yang kedua dari ayat 8 saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata firman Tuhan berkata begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihat. Malaikat datang membawa kabar, membawa berita kepada para gembala. Para gembala mewakili orang-orang yang sederhana, saudara. Jadi di sini orang-orang yang punya hak untuk merayakan Natal bukan hanya kaum berpunya, tetapi orang-orang yang sederhana. Bahkan dikatakan firman Tuhan pada ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yang menerima siapa kabar itu, saudara? Yang menerima adalah orang-orang sederhana. Kenapa yang menerima kabar adalah orang-orang sederhana? Karena Tuhan juga peduli kepada orang-orang yang sederhana. Maka orang-orang sederhana juga punya hak yang sama untuk mendapatkan berita yang besar. Tentang apa, saudara? Tentang kelahiran Tuhan. Dan kelahiran Tuhan itu adalah misi penyelamatan dunia ini. Berarti yang mendengar misi penyelamatan yang datang dari Tuhan adalah orang-orang sederhana. Kalau engkau hari ini berkata, "Ya di Natal ini kami gak punya apa-apa." Tetapi saudaraku sekalian, engkau punya firman yang sama. Jangan takut. Nah, kenapa kita harus takut dalam menjalani hidup? Iya, tapi saya gak bisa merayakan Natal dengan bermewah-mewah. Gak perlu, saudara. Yang kau persembahkan bukan emas. Yang kau persembahkan bukan perak. Yang kau persembahkan bukan mur. Yang kau persembahkan adalah hatimu. Itulah sesungguhnya harta yang kita punya. Dan Tuhan tidak menghendaki kekayaan itu untuk kita persembahkan. Yang Tuhan kehendaki adalah hati kita. Walaupun hati kita sederhana, walaupun hati kita tidak berpunya, saudara. Tetapi kalau kita punya Tuhan, nah, berbeda artinya, saudara. Udah berapa lama saudara setiap tahun mengikuti Natal? Ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun,
Ada yang sudah mungkin 80 tahun karena mulai dari kecil dia sudah mendengar sebuah lagu yang berjudul Jingle Bell, Jingles Bell. Ya kan saudara, itu lagu yang lama dan kita seringkali menyanyikannya. Tetapi saudaraku sekalian, makna dari berita yang disampaikan oleh malaikat kepada orang-orang sederhana ini menunjukkan satu, bahwa Allah itu peduli kepada orang-orang yang sederhana. Yang kedua, kenapa saudaraku sekalian berita itu datang kepada orang-orang yang sederhana? Karena yang kedua saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh status manusia. Status manusia saudara, statusmu apa? Oh, saya pejabat tinggi di negeri ini. Oh, saya pendeta besar di negeri ini. Oh, saya pengusaha yang sukses di negeri ini. Oh, saya punya gelar yang berjibun sampai nama sama gelarnya beratan gelarnya. Tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh status kita. Dari manakah engkau saudara? Tuhan tidak pernah membatasi engkau berpunya atau tidak. Tuhan tidak pernah tanya. Yang Tuhan tanya adalah pada saat Tuhan menjumpai kita lewat kelahirannya, apakah kita menyambutnya? Itu yang paling penting saudara. Bukan masalah kita menyambut dengan apa yang kita punya, tidak. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Kita sambut kelahiran Tuhan dengan syukur. Kita sambut kelahiran Tuhan dengan pujian. Kita sambut kelahiran Tuhan dengan sorak-sorai. Kita sambut kelahiran Tuhan saudara dengan keindahan-keindahan yang kita punya. Keindahan yang kita punya apa? Satu, keluarga saudara. Pada saat Natal tiba, seluruh keluarga berkumpul memanjatkan doa. Karena sekaligus Natal berbarengan dengan masuk di tahun yang baru, dia bersyukur. Keluarganya baik, makan minum tidak kekurangan. Semuanya masih disediakan oleh Tuhan. Kumpulan keluarga ini itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama menyanjung Tuhan lewat pujian. Maka pujian itu juga menyukakan hati Tuhan. Pada saat kita berkumpul bersama dengan keluarga, kita menaikkan kidung-kidung yang didengar oleh Tuhan lewat pujian yang kita naikkan. Itu sungguh indah saudara. Sungguh indah. Maka Tuhan sangat senang apabila ada keluarga-keluarga yang penuh dengan sukacita. Maka pada saat keluarga itu bersatu menyanjung Tuhan, bersama-sama bersyukur, saudaraku sekalian ingat, pada saat keluarga itu bersatu, berkat Tuhan itu diperintahkan ke sana. Maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Suami akan menjadi suami yang baik, istri menjadi istri yang baik, orang tua menjadi orang tua yang baik, anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Rasanya bangga, berkat Tuhan dalam keluarga itu terus melimpah. Maka jangan pernah saudara mengatakan bahwa berita tentang kelahiran Tuhan hanya diperuntukkan bagi orang berpunya. No. Tidak. Tetapi nyatanya firman Tuhan juga menyampaikan berita kepada orang-orang yang sederhana. Sukses buat saudaraku sekalian dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat Natal yang indah ini. Karena berita-berita Natal berkumandang di seluruh dunia. Bahwa Juru Selamat kami telah lahir. Dan Juru Selamat kami bernama Tuhan Yesus Kristus. Dan berita Natal ini disampaikan kepada orang-orang yang sederhana. Dan kami pun adalah orang-orang yang sederhana. Kami bersyukur karena perintah Tuhan berkata, jangan takut. Karena aku akan memberitakan kabar besar bagi dunia ini. Dan kami bersyukur atas kabar yang memang begitu luar biasa dan dahsyat. Dan hari ini kami ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur
Kami boleh merayakannya bersama dengan keluarga. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati Natal ini di tahun 2023 ini dengan baik. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kasih dan kebaikan-Mu adalah kasih yang tanpa batas. Setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini Tuhan memberkati, sehingga di acara Natal ataupun mereka merayakan Natal, mereka tidak kekurangan suatu apapun, mereka sehat, mereka mengerti bahwa kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup mereka itu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kami kagum terhadap Engkau ya Tuhan, yang mengasihi kami orang-orang yang sederhana. Terpuji-puji kekal selama-lamanya kasih dan kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. God's lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kami berharap biar kiranya program ini bisa dibagikan melalui link YouTube Renungan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, pada handetolan teman-teman. Dan pastikan hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita setia, sehingga kesetiaan kita semakin hari semakin sempurna. Terima kasih, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati.